Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam perkuliahan rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk di pertemuan 5 ya teman-teman. Nah, di pertemuan 5 kita akan membahas tentang pemodelan sistem dengan UML atau Unified Modeling Language. Ya. Nah, UML menurut Butch dan kawan-kawan adalah bahasa standar untuk menulis blueprint perangkat lunak, di mana UML ini kita gunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membuat, dan mendokumentasikan artefak dari perangkat lunak secara intensif. Nah, di sini UML adalah proses yang independen, walaupun secara optimal harus digunakan dalam proses yang menggunakan case-driven, arsitektur-sentrik, interaktif, dan incremental. Nah, UML ini bisa kita sebut juga dengan bahasa untuk visualisasi ya, atau visualizing, yaitu kita akan memodelkan secara tekstual maupun secara grafik atau diagram ya, sekelompok simbol grafis ya. Setiap simbol yang digunakan dalam notasi UML didefinisikan dengan baik secara semantik, sehingga pengembang dapat menuliskan model UML dan dapat menafsirkan model itu dengan jelas. Jadi begini teman-teman, jadi pada saat kita ingin membangun sebuah perangkat lunak, ya, si pengembang sistem dia akan membuatkan pemodelan. Nah, pemodelan yang dibuat yaitu menggunakan UML. Nah, UML ini terdiri dari beberapa diagram. Nah, ada nanti diagram yang kita buat supaya apa? Supaya dimengerti oleh user, gitu ya, oleh bagian user. Dan ada juga beberapa diagram yang nantinya akan kita buat ya untuk apa? Supaya dimengerti oleh bagian programmer. Jadi merupakan penghubung ya, seperti itu. Jadi kalau kenapa harus divisualisasikan gitu ya? Kalau tidak divisualisasikan ya nanti tidak akan bisa terdefinisi dengan baik kebutuhan-kebutuhan yang mana untuk user dan yang mana yang bisa dikerjakan oleh programmer, seperti itu. Lalu yang kedua, UML adalah bahasa untuk specifying, yaitu membangun model yang tepat, tidak ambigu dan lengkap, ya. Di mana UML membahas semua spesifikasi keputusan analisis, ya, perancangan dan implementasi yang penting yang harus dilakukan dalam mengembangkan perangkat lunak. Nah, yang ketiga, constructing ya, di mana UML bukan bahasa pemrograman visual, namun modelnya bisa langsung terhubung ke berbagai bahasa pemrograman. Ya, jadi pada saat kita sudah memodelkan menggunakan UML, nanti si programmer itu bisa mengembangkan menggunakan bahasa apapun, gitu ya. Karena memang untuk pengembangannya gitu ya, pemodelannya sudah menggunakan diagram-diagram yang mana tadi saya bilang diagram tersebut ada beberapa diagram yang memang dibutuhkan atau berhubungan dengan user, dan ada beberapa diagram yang nanti berhubungan dengan programmer. Berikutnya adalah documenting ya, atau dokumentasi, di mana UML membahas dokumentasi arsitek sistem dan semua detailnya untuk menyediakan bahasa yang mengekspresikan persyaratan dan tes. Jadi yang namanya UML nanti ada yang namanya mendokumentasi arsitektur dari sistem. Jadi nanti bentuk sistemnya yang kalian buat ini seperti apa? Apakah menggunakan database, apakah menggunakan web server, apakah menggunakan browser, nanti bisa buatkan arsitekturnya menggunakan UML. Ya. Nah, ini ada kelompok, jadi UML ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok diagram struktur, atau kita menyebutnya struktural diagram, yang dimana yang namanya struktur diagram ini berhubungan dengan kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, deployment diagram. Sedangkan untuk behavior diagram, yang ada use case diagram, ada sequence diagram, ada activity, ada state chart diagram, ada collaboration dan lain-lain. Ini jadi ada dua kelompok besar dari UML. Yang pertama adalah struktural diagram dan behavior diagram. Nah, yang pertama kita membahas tentang kelas diagram, di mana kelas diagram menunjukkan seperangkat kelas antar muka dan kolaborasi dan hubungan di antara mereka atau entitinya ya. Kelas diagram membahas desain statis dari suatu sistem.
Nah, berikutnya adalah objek diagram, di mana menunjukkan satu set objek dan hubungan antar objek. Diagram objek memodelkan instan dari hal-hal yang terdapat dalam kelas. Jadi objek ini bagian dari kelas ya. Diagram objek digunakan untuk memodelkan desain statis, untuk memvisualisasikan, menentukan, dan mendokumentasikan model strukturalnya, dan membangun aspek statis sistem melalui teknik forward dan reverse. Jadi ini ada nanti dalam kelas diagram, kita akan membahas tentang objek diagram. Lalu ada komponen diagram menunjukkan organisasi, ketergantungan, dan sekumpulan komponen. Sedangkan deployment diagram menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi, di mana deployment ini terdiri dari node yang merupakan perangkat keras dan membungkus satu atau lebih komponen. Jadi nanti bagaimana cara kita membangun deployment diagram, komponen diagram, nanti kita akan belajar ya teman-teman. Lalu yang kelima adalah use case diagram. Itu menunjukkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor ya, dengan sistem informasi yang akan dibuat. Nah ini kenapa? Karena diagram use case ini sangat penting, karena apa? Ini mengatur memodelkan perilaku dari suatu sistem. Jadi yang berhubungan dengan user, pengguna, itu adalah use case diagram, teman-teman. Yang mengatur dan memodelkan perilaku dari suatu sistem. Berarti ini berhubungan dengan user pengguna. Nah, berikutnya adalah use case diagram, sequence diagram. Mana sequence diagram adalah diagram interaksi yang menekankan urutan waktu pada pesan. Ya, menempatkan objek yang berpartisipasi dalam interaksi pada sumbu X dan menempatkan pesan antar objek sepanjang sumbu Y, sedangkan waktu digambarkan dari atas ke bawah. Jadi yang namanya sequence diagram ini berhubungan dengan salah satu diagram yang berhubungan dengan programmer nantinya. Jadi si analis sistem pada saat membuat sequence diagram, ya, dia berarti diagram sequence adalah diagram yang akan menjadi patokan pada saat programmer membangun program. Kenapa? Karena biasanya di sequence diagram ini kita bentuk itu menggunakan model MVC, teman-teman. Itu model MVC, model, view, dan controller. Ya. Jadi kalau misalkan kalian membangun menggunakan PHP, menggunakan framework, misalkan CI, ya. Nah itu berarti proses kerja dari framework CI itu dia menggunakan visi tadi, model, view, dan controller. Ya, jadi ini berhubungan dengan si programmer diagramnya. Lalu activity diagram, yaitu diagram yang menunjukkan arus dari aktivitas ke aktivitas dalam suatu sistem. Jadi yang namanya activity diagram biasanya ini mendetailkan aktivitas dari suatu sistem, yaitu aktivitas yang tadinya kita buatkan use case nih. Use case hanya gambaran proses bisnis secara garis besar. Nanti detailnya itu detailkan menggunakan activity diagram. Jadi sebenarnya awal pada saat kita membuat use case itu membuat UML itu pertama adalah diagram yang berhubungan dengan user, yaitu use case dan activity. Jadi pertama kita buat use case-nya dulu nih secara garis besar. Proses bisnis dalam sistem tersebut bagaimana, apa saja proses bisnisnya, kita gambarkan menggunakan use case. Nah, nanti masing-masing case ya pada use case itu kita jabarkan, kita detailkan kembali menggunakan activity diagram. Lalu ada state diagram, yaitu menggambarkan perubahan status atau transisi status dari sebuah mesin atau sistem atau objek. Nah, biasanya state diagram ini jika kita membangun sebuah sistem yang memang sudah full otomatis robot. Nah, itu biasanya kita menggunakan state diagram. Lalu ada collaboration diagram, yaitu diagram interaksi yang menekankan struktur organisasi objek yang mengirim dan menerima pesan. Jadi, message-message dari suatu objek itu kita gambarkan menggunakan collaboration diagram. Nah, yang pertama yang tadi saya katakan pada saat kita membuat UML ini kan diagramnya banyak, gitu kan. Walaupun tadi pada saat kita sebutkan di sini diagram awal adalah kelas diagram, bukan berarti pada saat kita membangun UML gitu ya, melakukan pemodelan kita langsung membuat diagram kelas, tidak. Jadi awal dari pembuatan UML itu adalah use case diagram, teman-teman. Kenapa? Karena ini use case diagram ini salah satu diagram yang kita buat untuk mendetailkan atau menggambarkan tindakan atau user case bahwa sistem dapat melakukan interaksi dari luar sistem atau aktor. Atau misalkan di sini user ya dengan sistem itu sendiri. Jadi adalah interaksi dari aktor atau user pengguna dengan sistem.
Ya. Nah, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem dan siapa yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Ya. Lalu nama use case didefinisikan semudah mungkin dan dapat dipahami. Dan dua hal utama pada use case yaitu pendefinisian aktor dan use case-nya. Gitu ya. Jadi bisa tekankan awal pada saat kita membuat diagram UML adalah pertama kita membuat use case diagram. Nah, use case diagramnya apa? Yaitu diagram yang menggambarkan serangkaian tindakan atau interaksi antara aktor atau si pengguna dengan sistem. Jadi apa yang bisa dilakukan pengguna pada sistem? Ya. Fungsi apa saja yang bisa dilakukan aktor terhadap sistem, ya. Lalu tadi ya, berarti hal utama pada use case yaitu aktornya siapa dan melakukan apa use case. Nah, use case digunakan untuk apa? Satu, merepresentasikan interaksi sistem dengan pengguna, mendefinisikan dan mengatur persyaratan fungsional dalam suatu sistem, lalu menentukan konteks dan persyaratan dari sistem, lalu memodelkan aliran dasar peristiwa dalam use case. Jadi nanti di dalam use case ini ada yang namanya include dan extend. Kalau include berarti ketika melakukan suatu case, suatu aktivitas, berarti include dia wajib melakukan apa, berarti include. Atau misalkan pada saat kita mendefinisikan suatu case gitu, dia boleh memilih dia melakukan apa lagi, gitu ya. Nah itu extend. Jadi opsional. Nah, ini simbol-simbol pada use case, teman-teman. Yang pertama, ini simbol oval, ya kita sebut namanya use case. Dia digunakan untuk definisikan use case, ya menggunakan kata kerja. Jadi pertama digambarkan dengan ellipse dan horizontal, ya lalu nama use case menggunakan kata kerja. Dan misalkan melakukan login, gitu ya, atau melakukan login misalkan atau melakukan pembayaran seperti itu, menginput username misalkan atau memilih apa gitu ya. Jadi menggunakan kata kerja. Keterangan dari atau nama use case-nya ini dalamnya. Berikutnya adalah yang kedua, aktor digambarkan dengan model seperti ini. Aktor yaitu menggambarkan orang atau sistem atau eksternal entity yang menyediakan atau menerima informasi yang merupakan lingkungan luar dari sistem. Berarti aktor ini digambarkan di luar boundary atau di luar lingkungan dari sistem. Ya, jadi dia karena dia merupakan lingkungan luar, maka dia digambarkan di luar boundary nantinya. Lalu nama aktor menggunakan kata benda, siapa misalkan staff atau user admin misalkan dan lain-lain. Lalu aktor utama digambarkan pada pojok kiri atas diagram. Nah, yang ketiga adalah simbol asosiasi bentuknya garis seperti ini, yaitu menggambarkan bagaimana aktor berinteraksi dengan use case, bukan menggambarkan aliran data atau informasi. Jadi aktor aktor tadi dia berinteraksi dengan case mana saja. Misalkan kalau user harus login, berarti dia menginput, kita lakukan asosiasi dari aktor ke case, gitu ya. Nah, kalau generalisasi beda dengan asosiasi karena generalisasi dia menggunakan garis panah ke atas seperti ini ya. Yaitu gambarkan generalisasi antara use case atau antara aktor dengan panah tepi yang mengarah kecil ke parent. Contoh misalkan seperti ini, manager. Nah, aktornya adalah manager. Lalu ada staff manager. Biasanya yang melakukan input atau yang melakukan pengelolaan data misalkan emang setingkat manajer, tapi ada juga staff manager yang bisa melakukan. Nah, itu disebutnya dengan generalisasi. Atau misalkan ada pasien nih datang ke rumah sakit gitu ya, pasien. Nah, pasien ini ada bawa pasien baru, anaknya misalkan new patient. Berarti di aktor kita gambarkan bahwa pasien ini adalah aktor utama gitu kan, new patient itu adalah generalisasinya. Lalu relasi include, nah ini dia asosiasi tadi yang namanya use case ini ada ini memodelkan aliran peristiwa dalam use case. Ya, nah ini contohnya tadi ada relasi yaitu include. Nah seperti ini ditulisnya, dibuatnya
Include yaitu hubungan antara dua use case yang untuk menunjukkan adanya perilaku use case yang dimasukkan dalam perilaku dari base use case. Tanda panah terbuka harus mengarah dari ke sub use case-nya. Jadi dari use case utama dia mengarah ke sub use case, itu include. Include ini adalah hal yang wajib dilakukan, ya, yang wajib dilakukan. Sedangkan kalau dia relasinya extend, nah peluasan dari use case lain, opsional, ya. Tanda panah terbuka mengarah ke base use case. Jadi kalau extend dia dari sub use case mengarah ke use case utama, yaitu extend, dan sifatnya opsional. Kayak tadi misalkan pada saat misalkan user memasukkan kartu ATM, misalkan dia mengakses akan mengambil uang, misalkan berarti kan user memasukkan kartu ATM. Include-nya apa? Dia wajib melakukan apa? Berarti dia wajib menginput PIN. Seperti itu. Wajib menginput PIN. Sedangkan extend adalah berarti dia yang opsional gitu. Yang opsional contohnya adalah misalkan pada saat sudah melakukan masuk ke menu utama nih, sudah menginput PIN masuk ke menu utama, yang merupakan extend-nya yang mana? Oh, yang merupakan extend-nya berarti user dapat memilih beberapa menu, misalkan user dapat memilih untuk mengambil uang, atau user dapat memilih untuk melakukan transfer dan lain sebagainya. Jadi kalau yang extend ini sifatnya opsional, sedangkan include yang harus dilakukan. Nah, berikutnya adalah boundary box ya. Jadi ini simbol untuk batasan sistem ya. Seperti ini. Nah, ini contoh untuk penggunaan relasi include dan extend, teman-teman. Contohnya ini adalah use case aktor. Ini biasa harusnya ada boundary sistemnya nih di sini. Ya, yang menghubungkan antara atau batasan dari sistemnya. Jadi karena aktornya ini adalah di luar sistem, maka ada boundary-nya seharusnya. Jadi ini aktor melakukan peminjaman anggota, ya aktornya anggota, yaitu case-nya meminjam buku, lalu mengembalikan buku. Jadi ada dua case yang bisa dilakukan oleh anggota, yaitu meminjam buku dan mengembalikan buku. Nah, pada saat dia melakukan peminjaman buku, ada include. Ya, artinya apa? Berarti untuk dia melakukan peminjaman buku, kita cek dulu status peminjamannya, apakah dia masih ada peminjaman atau tidak. Jika dia memang masih ada peminjaman, maka peminjamannya bisa ditolak. Seperti itu. Jika tidak ada status peminjaman sebelumnya atau tidak ada peminjaman, maka dia boleh diterima, boleh dilakukan proses peminjaman bukunya. Nah, beda dengan extend. Kalau extend dia ada mengembalikan buku, gitu ya. Lalu ada extend membayar denda. Nah, membayar denda ini opsional dengan kondisi, artinya apa? Jika memang pada saat mengembalikan buku tidak lebih dari tanggal jatuh tempo, maka tidak dikenakan denda. Tetapi jika melewati tanggal tempo, maka dilakukan untuk case membayar denda. Jadi ini extend ini sifatnya opsional. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, berikutnya adalah ini contoh penggambaran use case yang pertama, yaitu mahasiswa lakukan login dengan mengisi username dan password. Nah, pada saat kita menggambar atau mendefinisikan nama use case seperti ini, teman-teman, ini tidak boleh ditulis secara berlebihan. Kenapa? Cukup proses bisnisnya saja yang dituliskan, gitu ya. Seperti ini, lakukan login dengan mengisi username dan password. Nah, ini salah. Jadi cukup hanya mahasiswa melakukan login, selesai. Seperti itu ya. Kecuali untuk penggunaan relasi include dan extend dan generalisasi. Misalkan mahasiswa melakukan login, buatkan case baru lagi include, itu mengisi username dan password, include-nya seperti itu. Nah, untuk mengisi username sama password, apakah dia include atau extend? Pasti include, karena untuk melakukan login dia wajib menginput username dan password. Jika tidak melakukan input username dan password, maka tidak akan bisa login, seperti itu, teman-teman. Nah, ini contoh penggambaran yang kedua. Ada aktor yang user, lalu ada case-nya pilih menu, pilih profil, pilih login. Nah, ini salah pendefinisian nama use case-nya. Kenapa?
Karena tadi syarat mendefinisikan nama use case adalah menggunakan kata kerja. Misalkan memilih menu, memilih profil, dan memilih login atau melakukan login seperti itu. Jadi kata pilih ini kan kata pilih itu biasanya kita tuliskan di activity diagram nantinya. Ya. Nah, ini contoh untuk pembuatan use case pembelian tiket online, teman-teman. Nah, ini requirement fungsional requirement-nya, ini contoh use case-nya registrasi, aktornya pembeli, ya. Nah, fungsinya adalah untuk proses pendaftaran sebagai pembeli, registrasi. Lalu nanti case verifikasi data, aktornya admin. Ya, berarti di sini fungsinya untuk mengecek kembali data pembeli, melihat jadwal penerbangan, ini aktornya adalah pembeli, fungsinya untuk melihat jadwal, login ini bisa dua, yaitu pembeli harus login dan admin juga harus login masuk ke dalam sistem. Lalu beli tiket ini dilakukan oleh aktor yaitu untuk membeli tiket penerbangan. Nah, ini fungsional requirement-nya, kebutuhannya. Nah, ini untuk kebutuhan kita sudah bahas di minggu lalu ya teman-teman, bagaimana sebelum kita melakukan pemodelan sistem, kita harus lakukan requirement fungsional atau kebutuhan fungsional. Nah, lalu daftar kebutuhan aktornya yaitu ada dua berarti ya. Tadi kan ini aktornya ya, berarti aktornya ada dua, pembeli dan admin. Berarti pembeli adalah aktor yang dapat melakukan registrasi, melihat jadwal penerbangan, melakukan login dan membeli tiket dan check out. Sedangkan admin yaitu aktor yang dapat melakukan verifikasi data pembeli dan melakukan login. Jadi hanya sebatas ini ya kebutuhan dari dua sistem tersebut. Nah, ini untuk ini use case pembelian tiket online ya, di mana tadi ya sudah kita jabarkan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, berarti aktornya tadi berdasarkan kebutuhan fungsionalnya atau analisis kebutuhannya ada dua aktor yaitu pembeli dan admin. Nah, di sini pembeli bisa melakukan apa saja? Pembeli bisa melakukan registrasi, dan pembeli bisa melihat jadwal penerbangan, pembeli bisa login, dan pembeli bisa melakukan membeli tiket ya, membeli tiket. Sedangkan admin dia bisa melakukan verifikasi data dan login, include-nya di sini pembeli pada saat registrasi. Oh, ini harusnya tidak ada include ya di sini teman-teman ya, karena kalau ini dihubungkan berarti pembeli pada saat registrasi dia harus melakukan verifikasi data. Padahal yang melakukan verifikasi data adalah admin, jadi include-nya tidak ada di sini. Nah, di sini nih contoh include-nya. Jadi pada saat pembeli melakukan login, dia bisa melihat jadwal atau dia bisa melakukan pembelian tiket. Pada saat login ya dia nggak harus beli tiket gitu, nggak harus beli tiket dulu, nggak wajib beli tiket gitu ya. Jadi ini seperti ini. Tapi ketika dia sudah melakukan pembelian tiket, maka dia harus wajib out yang include di sini. Nah, ini deskripsi dari use case-nya, yaitu menyediakan layanan pembelian penerbangan, aktornya pembeli, precondition-nya harus login terlebih dahulu, post condition-nya bisa melengkapi data penumpang, memilih cara pembayaran, dan melakukan check out. Relasinya yaitu extend dari login. Ya. Pembeli melakukan registrasi, yaitu sistem dapat menyimpan pertama skenario dari use case-nya, yaitu pembeli melakukan registrasi dari pembeli, dari aktornya. Reaksi dari sistemnya adalah sistem menyimpan data registrasi. Lalu pembeli melihat jadwal penerbangan, reaksi dari sistem bahwa sistem akan menampilkan jadwal berikut harga tiket yang ditawarkan. Lalu pembeli membeli tiket penerbangan, sistem menampilkan form data penumpang yang harus diisi. Ya. Lalu pembeli mengisi data penumpang, sistem menampilkan halaman untuk memilih cara pembayaran. Nah, ini skenarionya. Berikutnya, pembeli memilih cara pembayaran, sistemnya akan menampilkan halaman checkout dan mengirim notifikasi pembeli tiket melalui email. Lalu pembeli melakukan pembayaran dan melakukan konfirmasi pembayaran. Aksi dari sistem mengirimkan e-tiket melalui email. Nah, ini skenario dari use case. Nah, skenario dari use case ini nanti kan kita gambarkan ke activity diagram, gitu teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang activity diagram. Nah, activity diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jaringan kerja antara pengguna dan sistem. Di mana biasanya activity ini mirip dengan flowchart ya.
meskipun terdapat sedikit perbedaan notasi karena mendukung behavior paralel ya tadi ya, kebiasaan-kebiasaan dari yang dilakukan oleh user. Di sini activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Jadi activity diagram ini adalah sebuah aktivitas diagram yang menggambarkan aktivitas pada use case. Jadi kalau misalkan ini use case-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 case gitu ya, 6 case, maka activity-nya juga ada 6 diagram. Jadi masing-masing use case digambarkan menjadi satu activity diagram, didetailkan prosesnya, ya. Yaitu memungkinkan melakukan proses untuk memilih urutan dalam melakukan dan hanya menyebutkan aturan-aturan rangkaian dasar yang harus diikuti, ya. Nah, ini simbol dari activity diagram. Ini start. Start isinya simbol penuh, sedangkan end simbol tidak penuh. Menjelaskan awal hanya satu simbol start, gitu ya. Sedangkan untuk end, yaitu menandai kondisi akhir dari suatu aktivitas dan merepresentasikan penyelesaian semua arus proses. Nah, kalau start ini hanya satu, diawalinya hanya satu, tetapi untuk end dia bisa lebih dari satu. Bisa jadi dari sistemnya, dari user dia end, dari sistemnya dia belum end, gitu ya. Nanti end-nya nanti misalkan ada di aktivitas yang lain. Nah, seperti itu. Jadi untuk activity end-nya bisa lebih dari satu. Lalu ini simbol activity digambarkan dengan bentuk persegi panjang, ya seperti ini, menunjukkan kegiatan yang membentuk proses dalam diagram. Nah, alur atau aktivitas dalam activity diagram ada yang namanya join. Nah, join ini menggabungkan dua atau lebih aktivitas bersamaan dan menghasilkan hanya satu aktivitas yang terjadi dalam satu waktu. Seperti ini. Jadi ada aktivitas dua atau lebih aktivitas, gitu ya. Kita joinkan menjadi satu, disebutnya join. Lalu ada fork, yaitu berasal dari satu aliran aktivitas, tapi bisa menjadi beberapa aktivitas secara bersamaan. Ya, misalkan ini ada satu aktivitas, lalu ternyata dia membagi aliran aktivitasnya ada ke user dan ada ke admin, seperti itu. Jadi ada kita gunakan yang namanya simbol fork seperti ini. Berikutnya adalah decision, mewakili keputusan yang memiliki setidaknya dua jalur bercabang yang kondisinya sesuai dengan opsi percabangan. Ya, ini decision ya, percabangan. Berikutnya connector, yang menunjukkan arah aliran atau aliran kontrol dari aktivitas, tersebutnya line ya, seperti ini. Dan swimline ini untuk mengelompokkan aktornya. Jadi mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor. Jadi kalau misalkan user, berarti seluruh aktivitas user ada di sini, di swimline user. Kalau misalkan sistem, berarti seluruh aktivitas sistem ada di swimline sistem, dan ada misalkan aktivitas aktor admin, berarti seluruh swimline aktivitas admin ada di swimline admin, seperti itu ya. Ini seperti ini gambarannya, untuk simbolnya. Nah, ini contoh dari activity diagram pembelian tiket yang tadi. Jadi di sini aktivitas beli tiket. Tadi kan ada yang namanya use case ini ya teman-teman ya, beli tiket ya. Nah, ini beli tiket. Kita jabarkan activity diagram untuk use case beli tiket. Nah, untuk beli tiket. Nah, di sini untuk pertama kita buat yang namanya swimlane terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, di swimlane-nya ini ada dua swimlane. Yang pertama swimlane untuk pembeli dan swimlane untuk sistem aplikasi online-nya. Nah, kita awali dengan start. Di sini berarti user ngapain? Pembeli membuka aplikasi etiket. Nah, nanti kita arahkan, oh berarti di aplikasi akan menampilkan menu aplikasinya. Lalu user memilih pembeliannya, gitu ya, dan melihat jadwal penerbangan. Lalu aplikasi yaitu menampilkan jadwal penerbangan. Nah, user melakukan beli tiket penerbangan. Nah, pada saat dia melakukan pembelian tiket penerbangan, dia akan diminta untuk login. Ini. Nah, untuk login. Nah, pada saat user login, ini bisa kita jabarkan lagi. Misalkan di login ini ada aktivitas menginput username dan password. Nah, baru dicek validasi datanya. Nah, pada saat melakukan login, aplikasi akan melakukan validasi data. Apakah datanya valid atau invalid? Kalau invalid, dia diminta untuk login kembali, lalu kembali validasi datanya. Jika memang valid, maka sistem akan menampilkan form data penumpang. Seperti ini.
Lalu pembeli akan melakukan mengisi data penumpang seperti ini. Lalu di aplikasi online setelah mengisi data penumpang, maka sistem akan menampilkan metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran kita bisa berikan keterangan bahwa metode pembayaran yang disediakan oleh sistem adalah credit card, ATM, virtual account, dan e-wallet. Nah, seperti ini. Nah, setelah menampilkan metode pembayaran, maka pembeli memilih metode pembayarannya, ya. Nah, lalu setelah dipilih metode pembayaran, maka sistem akan melakukan 2 aktivitas sekaligus. Yang pertama yaitu menampilkan halaman checkout dan mengirimkan notifikasi pemesanan tiket melalui email. Ya, jadi ada 2 aktivitas yang dilakukan oleh sistem di sini, yaitu pertama ditampilkan halaman checkout dan mengirim notifikasi pemesanan tiket melalui email. Nah, di sini penerima apa? Menerima notifikasi via email dan melakukan pembayaran karena sudah ditampilkan halaman checkout-nya nih. Melakukan pembayaran, lalu setelah melakukan pembayaran maka sistem akan mengirim etiket. Sistem akan mengirim etiket dan pembeli akan menerima etiket. Nah, selesai prosesnya. Nah, ini contoh activity diagram yang tadi teman-teman, yaitu untuk case pembelian tiket. Seperti ini. Jadi pertama digambarkan dulu swimlane-nya, baru arusnya. Nah, di sini aktivitasnya ya. Nah, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pembeli kita masukkan ke dalam swimlane pembeli, sedangkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh sistem maka kita masukkan ke swimlane sistemnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sequence diagram. Nah, sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Jadi, sequence diagram menggambarkan interaksi yang fokusnya pada urutan pesan yang dipertukarkan, ya, bersama dengan spesifikasi kemunculannya sesuai dengan garis hidup. Jadi inti dari pembuatan sequence diagram adalah sebuah diagram yang kita gunakan untuk menggambarkan pertukaran data atau pertukaran informasi dan pesan, ya, di dalam sistemnya. Jadi sequence diagram ini salah satu diagram yang kita gambarkan untuk programmer, digunakan untuk programmer merancang programnya. Itu teman-teman. Nah, kita lihat fungsi dari sequence diagram menentukan detail dari use case, memodelkan logika prosedur, fungsi, dan operasi yang ada dalam sistem, lihat bagaimana objek dan komponen saling berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan suatu proses, dan merencanakan dan memahami fungsionalitas secara rinci dari skenario yang ada atau yang akan datang. Seperti ini. Nah, ini simbol-simbol dari sequence. Yang pertama, simbol objek, ya, komponen utama sequence diagram. Lalu aktor yang menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Nah, aktor ini kalau di sequence tidak ada, kita bisa tarik di use case ya teman-teman. Lalu ada entity class, yaitu menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan. Kalau entity class ini seperti bulat, lalu garis di bawah untuk entity class. Lalu untuk boundary class ini ada garis ya berhubungan dengan lingkaran. Ini boundary class gambarnya seperti ini, menggambarkan sebuah penggambaran dari form. Ya. Kalau misalkan tadi menampilkan form untuk data penumpang, nah berarti kita menggunakan ini form data penumpang seperti itu. Nah ini control class yang menggambarkan hubungan antara boundary dengan table. Lalu lifeline itu menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah message. Lalu message yaitu menggambarkan pengiriman dari pesannya. Nah, ini. Nah, di dalam sequence diagram ada yang namanya loop dan kondisi. Loop dan kondisi menggunakan kerangka interaksi, yaitu cara penandaan sebuah bagian sequence. Nah, di mana untuk loop dan kondisi kita gunakan yang namanya fragmen, yaitu kerangka terdiri dari beberapa daerah yang dipisahkan menjadi beberapa. Jadi dalam sequence diagram nanti ada yang kita kenal yang namanya fragmen. Ini biasanya kita gunakan untuk menggambarkan ulangan dan kondisi. Ya. Setiap kerangka memiliki sebuah operator. Ya. Setiap fragmen memiliki sebuah guard. Ya. Guard merupakan sebuah ekspresi kondisional dalam tanda kurung, ya, menunjukkan bahwa pesan akan dikirimkan jika nilai guard-nya benar. Nah, ini kita lihat contoh dari nanti ya sequence. Nah, di fragmen kita mengenal yang namanya operator, ya, operator umum, pertama ALT.
alternatif ya. Jadi banyak hanya kondisinya true yang dijalankan. Ya, misalkan kayak kita melakukan login, apakah valid atau tidak? Oke, kalau valid maka dijalankan. Nah, itu kita gunakan fragmen dengan operator out, alternatif ya. Lalu opsional, fragmen yang dijalankan jika kondisi yang mendukungnya true. Lalu paralel jika setiap fragmen dijalankan secara bersama-sama atau secara paralel. Lalu looping ya. Fragmen yang mungkin dijalankan berulang kali dan GAT menunjukkan basis iterasi. Jadi nanti ada yang namanya looping, misalkan, oh pada saat kita melakukan input username dan password pada saat login. Nah, nanti kita jalankan, kita batasi loopingnya. Oh, pada saat login, jika salah, hanya kita berikan kesempatan 3 kali, maka hanya ada 3 kali looping. Ya, pada saat kita login. Jadi kalau misalkan nanti pada saat sudah 3 kali batas loopingnya atau batas perulangan atau kesempatannya diberikan ternyata tidak ada, maka ada yang namanya punishment. Oh, ternyata pada saat login jika salah menginputkan username dan password sebanyak 3 kali, maka akan diblok untuk usernya atau akan diberikan pesan usernya diblokir, atau misalkan diberikan pesan bahwa Anda bisa melakukan login lagi setelah 24 jam seperti itu ya. Jadi ini untuk looping. Lalu ada region, fragmennya hanya dapat mempunyai satu titik untuk menjalankan. Negatif, ini fragmen yang menunjukkan interaction yang salah. Reference menunjukkan sebuah interaction yang didefinisikan pada diagram yang lain. SD ini adalah sequence diagram. Ini beberapa operator pada fragmen. Ini ya teman-teman ya, pada fragmen. Nah, ini contoh penggunaan operator pada fragmen. Nah, misalkan seperti ini, tadi alternatif, berarti apakah balance-nya atau saldonya lebih besar dari 0? Oh, jika diterima apa, jika di-reject apa. Ya, ini untuk alternatif. Jadi misalkan login, apakah loginnya benar? Jika iya, maka dia apa? Jika tidak, maka dia apa? Jika ditolak, maka seperti apa? Seperti itu. Lalu ini untuk paralel, misalkan dalam satu waktu kita bisa membuka lebih dari satu aplikasi yang sama gitu ya, misalkan oh dia kita bisa lakukan searching melalui Google, misalkan ini melakukan searching nih, misalkan oh searching data A, misalkan oh dalam satu waktu sistem akan melakukan searching di Google, searching di Bing, dan searching di Ask seperti ini ya. Ini untuk negatif, remote loginnya time out. Jadi kalau misalkan dalam beberapa waktu setelah login nih, kalau kalian pernah nemuin nih kita udah login di suatu, misalkan di ruang mahasiswa deh, login. Misalkan dalam waktu 60 menit tidak ada aktivitas, maka akan otomatis time out dan log out. Seperti itu. Ya. Lalu loop, ini notifikasi, misalkan ini ada 10 kali kesempatan atau perulangan yang sama. Gitu ya. Lalu ini operator, ya, post comment, dan lain-lain. Nah, ini contoh pembuatan sequence diagram untuk aplikasi beli tiket, teman-teman. Nah, di sini aktornya adalah pembeli, ini objeknya adalah aplikasi tiket, gitu ya. Ini jadwal penerbangan, ada login, ini tadi merupakan entity, lalu ini data penumpang, data pembayaran, ini boundary, harusnya ini penggambarannya ada yang salah ya teman-teman ya. Ini jadwal penerbangan nih harusnya boundary gitu ya, login juga form ya, boundary. Nah, untuk data penumpang, data penumpang ini harusnya entity karena dia akan mengakses ke database. Check out juga akan mengakses ke database. Ini penggambarannya ada yang salah ya teman-teman ya. Harusnya ini jadwal penerbangan ini boundary ya, karena dia berupa form. Login jika dia boundary berupa form. Nah, seterusnya. Nah, ini contoh. Beli melakukan buka aplikasi. Nah, ini parameter yang dilakukan pada saat atau menjalankan prosedur nih. Jadi ini aplikasi e-ticket ini kan tadi kan saya bilang sequence diagram itu berhubungan dengan programmer ya. Jadi apa yang dilakukan oleh si programmer. Jadi pada saat nanti si aktor pembeli ini akan membuka aplikasi, maka di programnya kita harus membuat yang namanya prosedur untuk buka aplikasi seperti ini. Nah, gitu. Jadi pada saat tiket berarti dia menampilkan menu gitu ya. Nah, berarti dia mengirim atau menampilkan menunya, yaitu prosedur menunya seperti apa. Lalu lihat jadwal, dia lihat jadwal, menampilkan jadwal, dan seterusnya. Nah, pada saat login di sini, user melakukan login, gitu ya, dia menggunakan alternatif. Kenapa? Karena pada saat login, dia bisa diterima dan bisa tidak. Nah, jika diterima, maka dia lihat dulu nih isi
di loginnya dia menggunakan loop. Artinya apa? Oh, dikasih kesempatan berapa kali untuk melakukan pengisian data. Jika datanya benar, maka dia bisa menampilkan cara bayar, dan langsung transaksi berikutnya atau aktivitas berikutnya nih, kayak misalnya pilih cara bayar, menantikan chat on, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dia salah loop-nya, maka dia keluar, ya, keluar dari sistem. Seperti ini. Nah, itu saja untuk materi kita hari ini ya teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung via WA Group. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.